When this whole thing is over, we're gonna find a location, and I'm gonna knock your teeth so far down your throat, you're gonna stick a toothbrush right up your ass to brush them. Dwayne Johnson, atau yang biasa dikenal dengan nama The Rock. Dulu ia dikenal sebagai pegulat sekaligus aktor yang tangguh dan berani. Ia adalah sosok yang hampir mustahil untuk dibenci. Dari ring WWE sampai dunia perfilman, karismanya seolah tak terbantahkan. Ia adalah sosok yang berhasil menyatukan berbagai umur dan kalangan. I'm just playing. You better hide that big ass forehead. I was just joking. Dengan gaya bicaranya yang taktis, tubuh yang atletis, serta punya sisi humoris, Dwayne Johnson sangat mudah menarik perhatian penonton di berbagai belahan dunia. Namun, di balik keberhasilannya yang luar biasa itu, ada pertanyaan yang mulai sering muncul di kepala. Apakah Dwayne Johnson adalah aktor yang luar biasa, atau ia hanya mengulang formula peran yang sama? Ini adalah Dwayne Johnson saat berumur 15 tahun. Ia sudah memiliki tubuh yang bidang dan juga atletis. Sejak kecil dunia gulat sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia lahir dan tumbuh di antara nama-nama besar. Ayahnya, Rocky Johnson, adalah salah satu pegulat Afrika Amerika pertama yang sukses di WWE. Kakeknya, Peter Maivia, juga seorang pegulat legendaris. Istrinya Peter sekaligus nenek dari Dwayne Johnson, Lia Maivia, juga seorang pionir sejati dalam dunia gulat profesional. Tapi meskipun memiliki latar belakang yang kuat sebagai keluarga pegulat, Johnson tidak langsung memilih jalan tersebut. Awalnya ia justru bercita-cita menjadi pemain profesional American football. Ia juga sempat bermain di tim University of Miami. Namun sayangnya ia mengalami cedera yang menghambat impiannya di dunia American football. Dan Johnson akhirnya memilih untuk beralih ke dunia gulat sebagai pilihan terakhirnya. Debutnya di ring WWE pada tahun 1996 sebagai Rocky Maivia, sebuah nama yang menggabungkan sosok ayah dan kakeknya. Namun hal ini tidak berjalan begitu mulus. Penonton merasa karakternya terlalu bersih, datar, dan sangat membosankan. Mereka bahkan menghina dengan kalimat dan teriakan Rocky Sucks setiap kali ia muncul. Namun bukannya menyerah begitu saja. Johnson justru melakukan perubahan besar pada karakternya. Ia menciptakan nama dan persona baru sebagai The Rock. Seorang pegulat dengan karakter arogan, suka mencela lawan, namun tetap menyenangkan. Dan memiliki pesona yang sulit untuk diabaikan. Perubahan inilah yang membuatnya menjadi salah satu pegulat paling populer sepanjang masa. Keberhasilannya di ring WWE menarik perhatian Hollywood. Pada awal 2000-an, ia mulai mendapat tawaran bermain di berbagai film. Perannya sebagai Scorpion King dalam film The Mummy Returns tahun 2001 menjadi batu loncatan pertamanya di dunia film. Meskipun ia hanya muncul sebentar dalam film itu, namun keberhasilan karakter membuat studio berani untuk memberikan Johnson film solonya. The Scorpion King tahun 2002. Film ini sukses besar. Bahkan ia mencetak rekor sebagai debut aktor dengan bayaran termahal saat itu. Dan dari sinilah jalannya dalam film aksi dimulai. Seiring berjalannya waktu, Johnson semakin sering muncul di layar lebar. Ia membintangi berbagai macam film aksi, seperti Walking Tall dan Welcome to the Jungle. Meskipun ia terus mendapatkan peran utama, namun film-filmnya pada masa awal ini tidak terlalu sukses di box office. Untuk merangkai serta memperluas cakupannya, Johnson mencoba masuk ke film keluarga, seperti The Game Plan dan Tooth Fairy, yang memperlihatkan sisi komedinya. So you do with it whatever it is you do here in Fairy World with your teeth. Meskipun film-film ini cukup menghibur, namun mereka tetap tidak bisa mengangkat citranya lebih jauh daripada sekedar mantan pegulat yang jadi aktor. Lalu, titik balik dalam karir filmnya terjadi ketika ia bergabung dalam franchise Fast and Furious dalam Fast 5 tahun 2011. Di sini ia berperan sebagai Luke Hobbs, seorang agen federal yang memburu Dominic Toretto dan timnya. You turn around and put your hands behind your back. Johnson berhasil menghidupkan dan meramaikan kembali waralaba ini dengan kehadiran fisiknya yang dominan serta aksinya yang penuh energi dan ketegangan. Karakternya begitu populer hingga akhirnya terus muncul di beberapa sequel berikutnya. I don't think so. Your mistake is thinking you got a goddamn choice, boy.
Keberhasilannya ini membuatnya semakin dicari dan diminati oleh Hollywood. Karena sejak saat itu, hampir setiap film yang terdapat Johnson di dalamnya akan menjadi hit box office. Namun, jika kita melihat filmografinya lebih dalam, ada satu pola dan formula yang cukup jelas. Dwayne Johnson hampir selalu memerankan karakter yang serupa. Ia selalu menjadi pria yang tangguh, tidak terkalahkan, penuh aksi dan percaya diri, memiliki latar belakang sebagai agen federal, mantan pasukan, atau petarung jalanan, dan hampir tidak pernah mengalami perubahan dan perkembangan karakter yang signifikan. Bahkan dalam film-film seperti Jumanji, Welcome to the Jungle, atau Rampage, pola itu sangat terlihat. Meskipun genrenya berbeda, namun karakternya tetap memiliki elemen yang serupa, kuat, heroik, dan karismatik. Sementara itu, rekan-rekan seangkatannya di dunia gulat seperti John Cena dan Dave Bautista, mereka mengeksplorasi peran yang lebih kompleks dan beragam. John Cena berhasil membuktikan kemampuannya dalam komedi dan drama, terutama perannya dalam serial Peacemaker, yang mendapat banyak pujian. Do you have an origin story? Any more questions? Dave Bautista bahkan merambah dan melangkah lebih jauh dengan mengambil berbagai proyek yang lebih menantang, seperti Blade Runner 2049, Dune, dan Knives Out. Hal itu membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa berperan sebagai petarung, tetapi juga sebagai aktor dengan kedalaman emosi yang lebih kompleks. Oh, come on. Lalu bagaimana dengan Dwayne Johnson? Mengapa ia terlihat tetap bermain aman dalam zona nyamannya? Apakah ini karena keterbatasan bakat akting atau justru strategi yang disengaja untuk marketing? They shut us down. The fire trucks around here. On my video. Why do you do your video behind? Sebagai seorang aktor yang juga memiliki perusahaan produksinya sendiri, Johnson memiliki kendali penuh atas proyek-proyek yang ia pilih. Dia tahu bahwa penggemarnya menyukai sosok The Rock dalam versi film, dan selama itu masih menguntungkan, mengapa harus mengambil risiko dan tantangan? Namun strategi ini tidak selalu berjalan mulus. Black Adam tahun 2022, film yang digadang-gadang sebagai era baru dalam DCEU, justru gagal memenuhi ekspektasi. Meskipun Johnson sudah berusaha membawa karakter antihero ini ke tingkat yang lebih serius, namun masih banyak kritik yang menyebutkan bahwa film tersebut terasa seperti film aksi generik lainnya, tanpa memberikan sesuatu yang benar-benar baru. Ini menunjukkan bahwa meskipun Johnson memiliki pengaruh besar di industri film, ada batasan sejauh mana pola formula yang sama bisa bertahan dan selalu sukses. Sebenarnya salah satu alasan dan jawaban dari pertanyaan mengapa Dwayne Johnson terasa membosankan, itu semua karena ia tampak selalu memainkan versi yang serupa di setiap peran. Tidak peduli apakah ia berperan sebagai polisi federal dalam Fast and Furious, petualang dalam Jumanji, atau mantan agen intelijen dalam Red Notice. Sosoknya hampir selalu memiliki karakteristik yang serupa, kuat, percaya diri, humoris, dan hampir tidak pernah benar-benar menghadapi tantangan emosional yang mendalam. Masalahnya bukan hanya soal pemilihan peran, tapi juga soal pendekatan aktingnya yang minim variasi dan perubahan. Dwayne "The Rock" Johnson seolah tampak nyaman dengan pola formula yang hampir selalu sama pada setiap filmnya. Dan alasan dari semua ini kemungkinan besar adalah strategi marketing bisnisnya. Karena ia memiliki dan selalu mempromosikan beberapa brand seperti Teremana Tequila, Zoa Energy Drink, dan Under Armour. Dwayne "The Rock" Johnson dikenal sangat berhati-hati dalam memilih peran. Ia selalu memastikan bahwa karakter-karakternya selalu memiliki citra positif. Bahkan dalam Black Adam yang seharusnya menghadirkan sosok antihero yang fancy, Johnson justru terlihat seperti pahlawan super greedy daripada sosok dengan karakter dan moral yang bervariasi. Keengganannya untuk mengambil sebuah risiko juga terlihat dari bagaimana ia menyikapi dan menangani konflik industri. Johnson pernah memiliki ketegangan dengan Vin Diesel, sosok Dominic Toretto dalam film Fast and Furious. Your mistake? Thinking you're in America. Perpecahan ini sebagian besar dipicu oleh perbedaan visi kreatif, di mana Vin Diesel ingin mempertahankan dinamika lama dalam waralaba, sementara Johnson terlihat sangat mengedepankan egonya.
Ia lebih fokus membangun citra dan karirnya dengan formula yang hampir selalu sama. Selain itu, yang membuat aktingnya terasa stagnan adalah fokusnya pada citra fisiknya yang dominan. Dwayne Johnson sangat peduli pada penampilan. Ia seringkali terlihat dalam kondisi fisik yang luar biasa di hampir setiap filmnya. Sulit sekali membayangkan jika ia berperan dalam film The Whale, di mana Brendan Fraser harus menanggalkan citra fisik idealnya demi mendalami peran secara total. Atau bahkan seperti rekan seangkatannya dalam dunia gulat, Dave Bautista juga sempat merubah citra fisik atletisnya hanya untuk mendalami peran. Namun bukan berarti tidak ada harapan bagi Johnson untuk berkembang. Ia mungkin sudah harus mulai mempertimbangkan langkah berikutnya dalam karir filmnya, mengingat usianya sudah menginjak kepala 5. Bukan tepuk tangan yang menjadikannya kuat, melainkan hinaan dan tekad yang bulat. Hingga dunia akhirnya menyebut satu nama dengan hormat, Dwayne The Rock Johnson. Kisah tentang mimpi yang menolak untuk tamat.